What's good, guys? Welcome to the Zero Six podcast. Today we bring up with the happening issues, which is the COVID-19 global pandemic. With me, I am Leus, 10 Social Tree, number 5. I am Daryl dan Social Tree number 8. I'm Feli dan Social Tree number 10. I am Noise 10 Social Tree number 24. I am Shalom from Dan Social Tree number 25. I am Vincent Devin, 10 Social Tree number 27. Ngomong-ngomong tentang COVID, tahu tidak asal mula COVID ini dari mana dan bagaimana? Nah, aku tahu nih jawabannya. 31 Desember 2019, Tiongkok melaporkan kasus pneumonia misterius dalam 3 hari dengan jumlah pasien 44 pasien dan terus bertambah hingga saat ini. Sampel isolat dari pasien diteliti dengan hasil menunjukkan adanya infeksi coronavirus. Virus corona berasal dari unta, musang, dan kelelawar, namun tidak hanya 3 hewan tersebut. Ada beberapa temuan lainnya, yaitu berasal dari ular juga, salah satu hewan liar yang dijual di pasar Wuhan, Cina. Karena dianggap bahwa ular sering memburu kelelawar sehingga dianggap bahwa ular dapat terinfeksi. Tanggal 11 Februari 2020, WHO menetapkan nama penyakit ini sebagai coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Lalu, kalau boleh tahu, bagaimana sih penyebaran ini terjadi sehingga penyebaran COVID ini bisa sangat luas ke seluruh dunia? Untuk di Indonesia, terdapat isu bahwa corona tidak bisa masuk karena kondisi iklim, cuaca, suhu, dan sebagainya. Tetapi hal itu terbukti salah karena buktinya setelah itu pertanggal 9 Mei 2020 terdapat kasus positif sekitar 13.000 orang. Dan juga bagaimana update terbaru sampai tanggal 9 Mei ini? Sudah berapa banyak kasus yang diterima? Jadi sampai pertanggal 9 Mei, para dokter dan ahli kesehatan sudah melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa total pasien yang positif COVID-19 sudah mencapai lebih dari 13.000 pasien, atau lebih tepatnya 13.645 pasien, serta yang dinyatakan sembuh sudah mencapai angka 2.607 pasien, dan yang meninggal jauh lebih sedikit, yakni 939 orang. Para dokter dan ahli kesehatan menambahkan bahwa peningkatan pasien yang sembuh dari COVID-19 terjadi tanggal 25 April sampai 2 Mei, dan yang peningkatan pasien yang meninggal karena COVID-19 berjumlah 200 orang, serta tanggal 21 Maret sampai 28 Maret merupakan tanggal di mana pasien COVID-19 yang bertambah hanya 30 orang. Nah, kalau boleh tahu, apa sih dampak COVID bagi perekonomian? Dampaknya adalah kemerosotan ekonomi global akibat pembatasan aktivitas manusia. Di Indonesia juga terjadi penurunan pendapatan pajak negara. Harga minyak bumi pun jatuh ke titik rendah sama seperti pada tahun 1991. Adanya penurunan pendapatan pada bisnis pariwisata, makanan, minuman, kerajinan, dan juga pada usaha-usaha lainnya. Nah, benar. Kalau sudah ada dampak ekonominya, pasti juga ada dampak sosialnya. Terus apa aja sih dampak sosialnya dari COVID ini? Jadi contohnya, kerentanan sosial bisa membuat produktivitas menurun, mata pencarian menurun, ketergantungan interaksi sosial menggunakan teknologi digital, dan kerentanan sosial pada masyarakat. Terus kalau boleh tahu nih, apa sih hubungannya dengan kualitas hidup ya? Hubungannya adalah mata pencarian masyarakat yang terganggu dan ekonomi negara yang terus menurun, menimbulkan kecemasan sosial di masyarakat. Oke, kalau gitu dari sisi pemerintah ada nggak solusi dan himbauan untuk pandemi seperti ini? Saran dari pemerintah yaitu pertama, menggunakan masker bila terpaksa keluar rumah. Dan jika merasa flu atau batuk, maka isolasi diri di rumah. Menjaga jarak dengan orang lain, hindari kontak langsung dengan orang lain, dan menghindari kerumunan. Mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer dengan benar. Melakukan pembelajaran secara daring atau WFH. Dalam hal ini muncul masalah baru yaitu gizi dan apa saja bahan makanan yang baik untuk tubuh pada masa seperti ini. Bahan makanan yang berguna untuk tubuh adalah seperti sayur, buah-buahan, ikan, ayam, dan daging-daging, dan bahan makanan segar
Lalu untuk memasak sayur dengan baik adalah kita jangan terlalu memasak dengan waktu yang lama karena akan menghilangkan vitamin yang ada pada sayur. Dari sisi pergaulan mungkin apa dampak yang secara langsung dirasakan pada saat masa pandemi seperti ini? Dampak pergaulan yang kita bisa rasakan, contohnya kita tidak bisa bertatap muka dengan orang lain. Apalagi beberapa hari yang lalu adalah Hari Raya Idul Fitri, yang biasanya masyarakat Islam merayakan dengan sering bertemu dan berkumpul. Namun, tahun ini berbeda, karena kita harus menerapkan social distancing agar virus corona tidak menyebar. Dan orang-orang biasanya menggunakan sarana internet untuk mengobrol dan bertatap muka dengan orang lain. Apa saja dampak positif dan negatif dalam hal pergaulan? Nah, pergaulan itu ada positif dan negatif ya. Contohnya dalam jasmani, spiritual, dan mental. Dalam jasmani, sisi positifnya lebih bisa berolahraga di rumah. Dan negatifnya, pola tidur tidak teratur bagi mereka yang sering larut-larut sampai malam bermain game. Dan juga ada spiritual. Plusnya bisa beribadah di rumah. Minusnya kurang khusyuk ibadahnya. Dan mental bisa beristirahat lebih banyak dari kerasnya hidup. Dan negatifnya stres karena penghasilan dan produktivitas kerja menurun. Jadi kesimpulan dan sarannya, saat ini kita diajak untuk hidup yang saling menghargai dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dan setelah semua ini berakhir, diharapkan bumi kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Sebelum kita mengakhiri podcast pada hari ini, terserah kalian mendengar yang hari apa, tanggal apa, jam berapa, itu terserah. Kita juga harus mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita terhindar dari segala penyakit dan terutama penyakit COVID-19 ini. Dan juga kiranya kalau misalnya semuanya sudah berakhir, COVID-19 sudah selesai, kiranya kita juga tetap harus menjaga kebersihan, menjaga lingkungan kita sekitar agar semua tidak akan berulang kembali. So, thank you everyone for listening our podcast. Don't forget to like this video if you like it. Then leave a comment in the comment section. Then subscribe to this channel and share to everyone so that they'll listen our podcast. Thank you.